Saudara, libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah wisatawan memadati kawasan alun-alun Kota Bandung untuk berlibur bersama keluarga. Nah, ini dia saudara, salah satu objek wisata yang menarik perhatian adalah bus bandros yang berkeliling Kota Bandung. Usai berkeliling menggunakan bandros, warga juga memilih menghabiskan waktu untuk bersantai di alun-alun Kota Bandung. Warga menyebut kawasan alun-alun Kota Bandung menjadi pilihan karena nyaman untuk tempat bermain anak. Gitu. Liburan sekalian nengok orang tua. Di sini ada apa aja, Bu? Apanya? Udah kemana aja di area sini? Oh, baru nyampe, baru kesini sih. Belum jalan-jalan. Rencana mau ke mana tuh? Banyak ke Asia. Mau ke Asia Afrika. Sama siapa di sini? Keluarga. Ini keluarga semuanya dari Tasik ke sini aja. Udah ke area mana aja teh di sini? Tadi dari rumah pakai kereta. Dari kereta turun mungkin langsung ke sini. Langsung ke sini ya? Iya. Tanggapannya alun-alun Bandung sekarang seperti apa? Untuk sekarang jadi nyaman, enak buat liburan mungkin ya. Kepadatan saudara juga terlihat di jalur keluar tol dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor, Jawa Barat sejak pagi hingga siang tadi. Ini karena antusias warga untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor masih tinggi pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru. Meski arus lalu lintas berangsur terurai, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor masih memberlakukan sistem satu arah guna menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Sementara itu saudara, Yogyakarta juga masih menjadi destinasi wisata favorit warga untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Hari ini jumlah penumpang kereta api di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 57.000 orang. Tidak hanya itu, sejumlah jalanan menuju ke objek wisata seperti Malioboro, Taman Sari dan juga Kompleks Keraton juga dipadati warga. Saya ajak Anda saudara untuk melihat seperti apa sih kepadatan di dua lokasi objek wisata. Ada jurnalis Kompas TV Fida Latas dan juru kamera Abdul Rohim di Bandung, Jawa Barat. Dan juga ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji di Yogyakarta. Kita ke Bandung dulu. Selamat petang Fida, kalau tadi masih padat warga menggunakan bandros begitu. Kalau situasi sore ini seperti apa di sana? Ya Sir, sore ini hujan cukup deras ya ini mengguyur kota Bandung gitu. Utamanya di tempat kami melaporkan, tepatnya di alun-alun kota Bandung. Tapi ya Sir, meskipun hujannya ini cukup deras, ternyata sama sekali tidak menyurutkan minat warga untuk tetap berkunjung ke alun-alun kota Bandung. Saya mau tunjukkan kepada Anda ya Sir dan juga saudara, seperti inilah suasana di alun-alun kota Bandung. Meskipun memang kalau dibandingkan tadi ya Sir dan juga saudara sebelum hujan turun, tentunya situasi ini sangat berbeda. Tadi seluruh lapangan dari alun-alun Bandung ini isinya adalah para wisatawan, baik itu warga kota Bandung maupun warga luar kota, bahkan sampai warga mancanegara ya Sir dan juga saudara yang memang sengaja berkunjung ke salah satu ikon kota Bandung ini. Nah Yasir, kalau di kota Bandung memang ikon-ikonnya itu terpusat di pusat kota seperti Jalan Braga, lalu juga Jalan Asia Afrika, dan yang terakhir ya ini tempat kami melaporkan saat ini yakni alun-alun Bandung. Memang di sini lokasinya strategis begitu ya Yasir dan juga saudara. Jadi biasanya warga itu dari alun-alun langsung bisa lanjut ke Braga ataupun ke Jalan Asia Afrika yang lokasinya berdekatan. Dan ini nih bisa dilihat aktivitas yang biasanya memang dipilih warga yang berkunjung ke alun-alun Bandung biasanya adalah membiarkan anak-anak mereka bermain ya Yasir, apalagi sekarang kan masih libur sekolah begitu ya. Jadi anak-anak dibiarkan oleh orang tua mereka untuk bermain di sini di alun-alun Bandung, bisa berlarian, bisa main bola atau bisa main balon-balonan begitu ya di sini, karena kan saat ini ya ruang terbuka hijau itu apalagi di kota-kota ini sudah jarang.
Jadi momen liburan seperti saat ini jadi momen juga bagi keluarga untuk mengajak anak-anak mereka bermain di luar ruangan seperti ini, Yasir dan juga saudara. Nah tadi Yasir, sebetulnya yang juga padat sekali adalah antrian bandros atau Bandung Bus on Tour begitu ya. Jadi bandros ini adalah bus ala-ala begitu ya, ala-ala bus di London, bus tingkat yang memang ini biasanya berkeliling Kota Bandung gitu ya, dan salah satu tempat pick up-nya atau tempat menaiki bandros ini adalah di sini di alun-alun Kota Bandung. Dan tadi memang bandros ini cukup ramai, tapi memang dibukanya hanya sampai pukul 4. Tadi bahkan para wisatawan ataupun warga yang berlibur ini sempat sampai war tiket, Yasir dan juga saudara, karena tidak semuanya bisa kebagian begitu ya, hanya dibuka sampai jam 4. Jadi tadi banyak juga tuh wisatawan-wisatawan warga Kota Bandung yang tidak kedapatan untuk berkeliling Bandung menggunakan bandros hari ini. Jadi mereka mungkin akan datang esok hari karena masih liburan. Yasir. Selamat ya menikmati libur di sore hari yang sendu begitu ya, dengan rintik-rintik hujan di sana. Vida, saya ke Gesi. Kalau di Yogyakarta ini nampaknya warga dari luar kota Yogyakarta masih terus berdatangan untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru di sana. Seperti apa kondisinya di sana dan apa saja destinasi favorit mereka? Ya, Yasir dan juga saudara, untuk Yogyakarta sendiri nampaknya memang tahun ini menjadi kota pilihan dari wisatawan. Bahkan sepertinya warga lokal dari Yogyakarta ini kalah begitu ya, karena banyaknya peminat dari luar kota yang terus hadir. Hal itu juga bisa dilihat Yasir dari di belakang saya ini, saya berada di Stasiun Tugu Yogyakarta, banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas perjalanan, baik yang datang maupun yang akan berlibur mungkin ke luar kota. Nah, tercatat hari ini sekitar 57 penumpang yang beraktivitas, baik itu berangkat dan juga keluar begitu ya dari kota Yogyakarta ini. Dan angka ini tentunya cukup tinggi di masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Bahkan untuk kereta api lokal atau jarak dekat atau KRL ini juga menambah jumlah armada yang berjalan, yang biasanya di hari-hari biasa ini sejumlah 21 KRL per harinya. Nah, di masa liburan ini bertambah menjadi 31 KRL. Selain itu ya, Ser, untuk memantau mungkin ya lebih tepatnya lagi seluruh aktivitas di Stasiun Tugu, saya saat ini sudah bersama Manajer Humas Daup 4, ada Mbak Feni. Mbak Feni, boleh minta waktunya sebentar mungkin? Halo Mbak ya. Ya, Mbak Feni, ini kan kita lihat dari kemarin ternyata di Stasiun Tugu ini ramai sekali. Kira-kira keramaian ini dari kapan, Mbak? Ya, baik, dengan informasikan untuk keramaian maupun kenaikan jumlah penumpang di Jakarta maupun di Jakarta secara umum sudah mulai terjadi sejak hari Minggu 21 Desember 2025. Memang rata-rata sudah mulai ramai di stasiun di lain Jakarta atau di stasiun Tugu. Kemudian Mbak, keramaian ini kan banyak sekali yang liburan sepertinya, karena terlihat saudara memang banyak sekali yang membawa tas besar ataupun koper-koper. Antisipasi dari KAI sendiri ini seperti apa? Ya, untuk mengantisipasi seluruh penumpang yang naik musim liburan KAI Daup Jakarta telah menyiapkan sebanyak 10 kereta api tambahan. 4 kereta api tambahan diantaranya berangkat dari stasiun Tugu Jakarta. Oke, kalau gitu puncak keramaiannya nanti atau volume tertinggi ini kira-kira kapan, Mbak? Supaya mungkin teman-teman di rumah ini bisa siap siaga kalau liburan nggak terkena macet dan lain-lain, Mbak. Ya, berdasarkan pantauan data, kita memprediksi volume tertinggi atau puncak liburan Nataru di Jakarta akan terjadi pada hari Minggu 24 Desember, karena rata-rata kereta api di atas 100% okupansinya. Wow, oke. Saudara, terima kasih Mbak Feni ya. Saudara, ternyata sudah ada prediksi itu dari kereta api sendiri ini, tanggal 28 ini diprediksi sebagai puncak kepadatan atau volume tertinggi. Jadi bagi Anda mungkin yang mau berjalan-jalan ke Yogyakarta mungkin bisa dipikir-pikir kembali ya kalau belum beli tiket, supaya nanti tidak menambah kepadatan, karena memang Yogyakarta sendiri saat ini masih menjadi destinasi favorit karena banyak sekali wahana atau wisata yang ditawarkan, mulai dari wisata alam seperti pantai begitu. Di Gunung Kidul ini banyak sekali, kemudian juga ada pantai Parangtritis dan lain-lain. Kemudian kalau wisata berbelanja, Yogyakarta ini adalah gudangnya begitu, seperti di Malioboro, Beringharjo, dan Pasar Ngasem, dan masih banyak lagi ya, Ser. Jadi mungkin bagi Anda saudara yang mau menghabiskan liburan Natal Tahun Baru, bolehlah untuk berkunjung ke Yogyakarta. Kuncinya kalau tidak mau terkena macet, jangan berarti ya. Gitu. Kembali ke studio ya, Ser.
Singkat saja penasaran, saya ini kan banyak banget nih warga ke Yogyakarta. Kira-kira apa saja sih destinasi yang paling banyak dikunjungi warga ketika berkunjung ke Yogyakarta? Ya, Fer, kalau dari pantauan kami beberapa waktu ini, khususnya pada masa libur Natal dan juga Tahun Baru, destinasi yang masih menjadi favorit begitu baik dari warga lokal sendiri maupun dari luar kota ini adalah Malioboro. Karena di Malioboro selain tempatnya ini estetik untuk berfoto-foto ya, masyarakat atau wisatawan ini dapat merasakan kesempatan untuk menyewa pakaian. Jadi bisa menjadi warga Yogyakarta yang seutuhnya begitu. Bisa berfoto-foto di sana, kemudian jika kalau mau berbelanja atau membeli oleh-oleh ini tidak jauh-jauh karena sepanjang Malioboro ini merupakan kios-kios makanan, ada bakpia patok begitu, kemudian juga ada pakaian batik dan pernak-pernik khas Yogyakarta lainnya. Jadi Malioboro masih menjadi tempat favorit dan paling banyak dikunjungi. Selain itu juga wisata alam seperti Pantai Parangtritis, kemudian juga di Kaliurang ini juga masih menjadi favorit hingga hari ini ya, Fer. Selamat berlibur dan juga ada Vida Latas dari Bandung, Jawa Barat. Selamat menikmati libur sambil kerjanya ya teman-teman, sehat selalu.